Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Qala mu'allif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali fi syarhi Ayyuhal Walad, kitabnya Ayyuhal Walad. Sudah halaman ketiga kalau kitab kuningnya. Qala mu'allif ayyuhal walad, wahai anakku, kata beliau, la takun minal a'mali muflisan. Jangan kau jadikan amalmu muflis, bangkrut. Kamu sudah capek beramal, udah ngaji, udah sholat, udah puasa, betul? Udah banyak amal, tapi di akhirat menjadi seorang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut. Apa itu bangkrut? Orang yang apa bangkrut? Orang yang merugi. Orang kalau bisnis, usaha, kan maunya dia untung, betul gak? Begitu juga kamu ibadah, punya banyak amal, pengennya untung, beruntung. Tapi jangan jadi muflis, jangan bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Ya nanti dijelasin. Wala minal ahwali khalian. Dan jangan dalam setiap keadaan ruhani kamu itu, ya, jiwa kamu itu khalian, sepi, kosong. Jangan kau jadikan jiwamu kosong. Kosong gak pernah zikir, kosong gak pernah sholawat, kosong gak pernah baca Quran. Nauzubillah min zalik. Jangan seperti itu. Ambil waktu, cari waktu yang tepat, kapan untuk berzikir, kapan untuk bersolawat, kapan untuk membaca Quran. Itu harus kamu tahu kapan dan di mana waktu-waktunya. Jangan terlalu sibuk dengan mencari harta benda, kedudukan dunia. Karena itu semua niscaya akan ditinggal. Itu akan sia-sia. Kemuliaannya cuma ada di dunia, tapi akhirat abadi untuk selamanya. Maka sebaik-baiknya bekal akhirat adalah amal soleh. Maka amal solehnya jangan sampai gugur, hilang. Jangan sampai gugur dan menghilang. Contohnya berlaku hasad atau dengki. La tahasadu, kata Nabi. Kalian jangan berlaku hasud. Fa innal hasad, karena sifat hasud takulul sayiat, takulul hasanat, dapat memakan kebaikan-kebaikan kalian. Amal-amal kebaikan akan dimakan oleh sebab hasud. Kama takulun naru al hatoba. Kama takulun naru al hatoba. Sebagaimana api nanti akan memakan atau melahap kayu bakar. Jadi akan menjadi hangus amal kamu itu seperti kayu bakar. Nah, jangan seperti itu.
Di antaranya penyebabnya adalah berlaku dengki kepada orang, nggak seneng sama orang, nggak suka. Orang happy, orang seneng, orang dapat sesuatu, dia malah membenci dan tidak menyukainya. Nah, itu bagian daripada sifat dengki yang dapat menghapus amal soleh. Jangan. Watayakon, maka yakinilah anal ilmah, bahwasanya ilmu al-mujarroda, hanya semata dengan ilmu, la ya'khudhu bil yad, ketahui itu enggak bakal manfaat kalau cuma punya ilmu saja. Capek-capek kalian hadir di majelis menuntut ilmu, tapi cuma ngesep ilmu di kepala, tidak diamalin. Ilmunya cuma buat diingat-ingat aja. Di kepalanya banyak ilmu, tapi ilmunya kagak dipraktekkan dalam kehidupan. Maka itu layak khuzubiliyat, nggak berguna. Misaluhu, contoh. Laukana ala rojulin, andai kata ada seseorang fi bariyatin, pada di tengah hutan, asyaratu asyab, ada 10 pedang. Ada seseorang punya 10 pedang di dalam hutan. Apa pedangnya? Hindia. Ada, dia punya pedang Hindia. Ya, nggak tahu bentuknya bagaimana, pedang Hindi. Ya, ma'a aslihatin ukhra, dan dia juga punya senjata lainnya selain pedang Hindi, entah pedang samurai, ya, katana, atau dia punya celurit, ya kan? Dia punya banyak pedang. Wa kana rajulu, dan lelaki itu sujaan, pemberani. Wa ahlu harbin, bahkan dia pakar peperangan. Jadi ada satu orang laki-laki di hutan, dia punya banyak senjata, dan dia pemberani dan pakar perang. Fahamala alaihi asadun azimun muhibun, maka tiba-tiba dia mau diterkam oleh seekor singa yang besar, yang ganas. Fama zannuka, maka apa pendapatmu? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu bila isti'maliha wa dorbiha, maka apa pendapatmu? Apakah senjata itu akan mencegah keganasan singa tersebut tanpa dipakai dan dipukul senjata-senjatanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, maka senjata itu harus dipakai, dipraktekkan dan diayunkan untuk menebas singa yang kejam itu, yang ganas itu, supaya senjatanya bermanfaat. Itu analoginya. Meskipun kamu orang cerdas, orang jago perang, pemberani, ya, di tengah hutan, tapi ketika kamu ada asad, ada singa untuk membahayakan kamu, maka kamu tidak hanya diam aja, tapi harus kamu gunain tuh pedang itu dengan keahlian kamu, dengan jurus kamu, pakai, amalin, supaya bahaya itu menjadi hilang, atau singa menjadi terusir dan takut. Nah, itu maksudnya ilmu diamalkan. Jangan cuma pinter aja, takutnya ada singa yang mau menerkam kamu. Nah, supaya singa tidak menerkam kamu, maka kamu harus mempraktekkan segala ilmu-ilmu yang kamu timba, ilmu-ilmu yang kamu serap, baik di majelis-majelis ilmu, di masjid, di sekolah, apapun ilmunya harus dipraktekkan. Wa minal ma'lum, oleh karenanya diketahui, annaha la tudfa, enggak bakal bisa mencegah keganasan singa tersebut, illa bitahrik wa darbi, kecuali kamu dengan menggerakkan pedang atau senjata dan memukulnya, baru kamu bisa selamat dari terkaman si singa. Begitu ya, itu perumpamaannya. Fakaza lau qara'a rajulun mi'ata alfin mas'alatin ilmiyatin
wa tu'allimuha. Begitu juga andai kata ada seseorang nih, profesor cerdas, orang pinter ya di sekolah, dia udah baca 100.000 permasalahan ilmu, kemudian dia juga mengajarkannya ke orang, walam ya'mal biha, tapi nggak dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, kamu cuma teori, tapi tidak dipraktekkan. Contohnya misalkan kamu belajar ilmu kedokteran, ilmu bedah, tapi cuma teori, begini dijelasin. Tapi prakteknya ketika dia mau menjahit untuk membedah seseorang, dia malah nggak berani. Malah kagak berani. Ah, ini sama saja seperti gambaran tadi. Maka tidak manfaat ilmu yang dia punya. Dia harus mempraktekannya, dia harus berani. La tufiduhu illa bil amal, enggak bermanfaat kecuali diamalkan. Wa misaluhu aidon, dan contoh lainnya juga, laukana li rajulin hararatun, andai kata ada seseorang punya penyakit demam, wa maradun safrawi, dan penyakit kuning. Apa tuh penyakit kuning? Biasanya yang timbul dari empedu ya, maka kulit badan menjadi kuning kayak orang mau mati, kuning ya. Itu permasalahan empedunya. Yakunu ilajuhu bisakan jabin, akan sembuh kalau dia minum obat sakan jabin. Enggak tahu ya itu obat, katanya berupa pil. Kalau saya searching di Wikipedia, sakan jabin itu minuman dari Iran katanya ya. Ya intinya sakan jabin adalah suatu obat ya. Wal kaskap, dan juga kaskap obat, nama obat. Falayahsil albaru illa bistimaliha, maka dia nggak bakalan sembuh kecuali dia mengkonsumsi obat. Jadi begitu. Kayak orang sakit, orang punya ilmu itu kayak orang sakit. Ada obat maka harus ditelan. Begitu juga ilmu, punya ilmu maka harus dipakai, dipraktekkan, supaya apa? Manfaat, supaya sembuh dari penyakit. Begitu ya. Ada sebuah syair. Ini kalau kita lihat di footnote-nya, di catatan kaki, tarjim hadal bait, terjemah hazal bait, ini bait minal Farisiyah, dari Persia, bahasa Persia jadi ini ya. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi faqala, diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, beliau berkata, karoma du hazar ritlin hami yaimai taman nahura nabasyadatu shidai. Itu bahasa Persia yang agak susah. Maka diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dengan bahasa Arab, laukil ta'al faridlin khomrin lam takun litasiron naswanan idza lam tashrab. Seandainya kamu menakar atau menuang 1000 liter khomer, 1000 liter apa khomer bahasa Indonesianya? Ya bir, kayak macam bir gitu. Ya di gelas atau di ember, 1000 liter coba itu. Lam takun litasir naswanan idza lam tasrob, maka itu tidak dapat memabukkan kalau kamu kagak minum. Paham gak? Kamu tuang bir, khomer, tapi nggak diminum, yang nggak bakal mabok, betul gak? Kalau kamu minum baru dia akan bereaksi sehingga menyebabkan hilangnya akal, kemudian menjadi mabok. Kurang lebih begitu gambaran daripada syair. Nah, mudah-mudahan ya, daripada nasihat Imam Ghazali yang sedikit ini kita bahas dapat menggugah nurani kita dan juga dapat menggugah keingintahuan kita akan banyak ilmu-ilmu, bahwasannya di luar sana masih banyak ilmu yang mesti kita timba, yang mesti kita pahami. Tidak hanya memahami ilmu agama saja sebagai kewajiban, ilmu umum juga
penting karena kamu di dunia ini juga harus melakukan kompetensi, ya, berkompetisi dengan yang lainnya untuk mampu menyeberangi atau melawan beratnya zaman masa depan. Jadi kamu harus mampu bersaing. Woi, itulah gunanya belajar. Kamu harus mampu bersaing di kemudian hari. Jadi ilmu umum penting. Utamakan kamu harus menguasai komputer. Karena apapun itu digunakan dengan komputer, teknologi, pakai komputer. Kemudian juga kuasai bahasa Inggris. Atau boleh kamu kuasai ilmu matematika. Jangan remehin pelajaran-pelajaran tersebut. Kuasai. Dan ingat bahwa ilmu agama di atas segala-galanya. Karena sesungguhnya hakikat kebahagiaan yang paling tinggi adalah ilmu agama Islam. Dengan ilmu agama maka kamu punya rem, punya nasihat ketika kamu dalam keadaan salah, maka ilmu agama itu akan menasihati kamu. Jangan melakukan ini dalam agama nggak boleh, begitu. Kamu mau mencuri, ada kesempatan untuk mencuri, tapi karena kamu punya ilmu, ya, punya iman juga, ya, maka itu akan menjadi nasihat. Jangan, kalau kamu mencuri, potong tangannya nanti. Betul nggak? Dalam syariat potong tangan. Karena kamu punya ilmu, punya pengetahuan itu, maka kamu nggak jadi melakukan pencurian. Betul nggak? Itulah gunanya ilmu agama. Begitu. Jadi ilmu agama, ilmu akademis umum itu semuanya saling bersinergi demi perkembangan kita. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina